sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Al-Fatihah. Allah ya'fu anna wa yadimi masyayikhina wa an mu'allimina wa alaina wa jami'il muslimin wa Allah ta'ala yarzuquna al-futuh wal munawwar rusuh wa salahal jasadi wa tawbatan nasuh wa Allah ta'ala yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfazuna min azagi wa sallallahu Allah ta'ala yarzuquna wa dhurriyyatina wal muslimin arzaqan thayyibah hissiyah wa ma'nawiyah zahiriyah wa bijaya khairil bariyah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil muta'alal munazzahil syuraka wal amsal ahmad subhanahu wa ta'ala ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tuslihul qalba wa lisanan fasadil amal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasul al-mufaddalu bikamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Qala al-ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila anqala. Al-hadisus sabi'u asyara, hadis yang ke-17 dari Kitabul Arba'in lil Imamin Nawawi. Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda. Hadis yang ke-17 ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la Syaddad ibn Aus, mempunyai gelar yang lain selain daripada Abu Ya'la. Beliau juga Abu Abdurrahman. Ngaran sidin Syaddad. Jadi Abu Ya'la artinya abahnya si Ya'la. Juga Abu Abdurrahman artinya abahnya si Abdurrahman. Nah, dikatakan bahwa Syaddad ibni Aus ini adalah anak daripada saudara Hasan bin Sabit. Nah, anak dari saudara Hasan bin Sabit, berarti keponakan daripada Sayyidina Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini terkenal penyair di zaman Rasulullah SAW. Masuk Islam di usia 60 tahun, termasuk sahabat Nabi yang masuk Islamnya agak tua, umur 60. Jadi banyak syair-syair beliau yang menggambarkan tentang Rasulullah. Jadi ada yang berjuang dengan tenaga, ada yang berjuang dengan pedang, ada yang berjuang dengan jabatan, ada yang berjuang dengan harta. Nah, kalau Hasan bin Sabit ini di antara perjuangannya membela Rasulullah dan membela agama dengan syair-syairnya.
Siapa itu Syaddad ibni Aus? Syaddad ibni Aus ini termasuk orang yang mendapatkan pilihan dari Allah. Sampai dikatakan Sayyiduna Abu Darda pun memuji kehebatan dan keistimewaan daripada Syaddad ibni Aus. Ujar Abu Darda, inna sesungguhnya bagi tiap-tiap umat itu ada seorang ulama faqih, wa inna faqih hadil ummah, dan bahwasanya seorang ulama ahli fiqih umat ini Syaddad ibnu Aus, yaitu Syaddad ibnu Aus. Wah, itu pujian Abu Darda kepada Syaddad ibnu Aus, sampai dikatakan ulama faqih. Ujar Abu Darda, ya Syaddad ibnu Aus. Wa inna minan nasi may yuta ilman wa la yuta hilman. Ujar Abu Darda, bahwasanya di antara manusia itu ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan kelembutan. Jadi ilmunya ada orang tuh luas, banyak, dalam ilmunya, luas wawasannya dalam ilmunya, tapi kadang ada kelembutan. Nah, ada orangnya kayak amunnya emosi iya dah kadang kau menahannya, tapi mun ditakuni ilmu, waduh bah luar biasa jawabannya. Jawaban ini jawaban ini ada di kitab ini, wah ilmunya luar biasa. Tapi orang itu kadang diberikan Allah kelembutan. Nah, kelembutan itu ya diantaranya adalah kecerdasan emosional. Nang itu kalau nang koi ini nih nang dikembangkan. Jadi kekanakan sekolah itu bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar dalam ilmu, tapi baik juga akhlaknya. Nah, maka nang dua buting ini kalau diumpamakan kayak sayap burung. Ilmu lawan akhlak. Nah, ilmu aja nang tinggi tanpa dibarengi akhlak kurang. Nah itu contohlah seperti falsafahnya padi, semakin berisi semakin menunduk. Nah, semakin dalam ilmunya, semakin luas wawasannya, semakin baik akhlak, semakin tawadu. Nah itu mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala bagusi akhlak kita. Jadi akhlak itu sebetulnya adalah buah daripada ilmu. Jadi ibaratnya merasakan manisnya daripada ilmu ya akhlak. Ilmu tinggi tapi akhlak kadada nol di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sekedar ilmu, amal aja dibandingkan dengan akhlak, hebat akhlak. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, tidak ada sesuatu yang diletakkan pada mizan tadi, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat, tidak ada sesuatu yang diletakkan di dalam timbangan lebih berat daripada akhlak baik. Rajin puasa, akhlak kada baik, nah ini ringan aja nih. Puasa sunat maksudnya, rajin sembahyang sunat, akhlak kada baik, biasa aja. Ini sembahyang biasa aja, sembahyang fardu terjaga, sembahyang sunat biasa. Cuma akhlaknya baik benar, ini berat benar kena dalam timbangan amal tuh. Jadi harus seimbang. Makin tinggi ilmunya, makin luas wawasannya, semakin baik akhlak, semakin baik akhlak. Nah, itu. Wa inna Aba Ya'la qad utiya ilman wa hilman. Nah, sedangkan Abu Ya'la ini, ujar Abu Darda, sungguh ia telah diberikan ilmu dan kelembutan. Ilmu iya, akhlak iya. No, itu hebatnya, lengkap benar.
Kayak Nabi juga tuh sempurna, lahiriah sempurna kan? Rasulullah kadada wadaannya, kadada calaannya, mulai ujung rambut sampai ujung batis kadada calaannya sama sekali, kadada wadaannya. Baca ulun lalat aja kada hinggap di awak Rasulullah. Amun kita nih kada hinggap lagi behurung lalat. Ringat Nabi aginnya Mbah itu pulang lahiriah Rasulullah itu apa, lahiriah Rasulullah sempurna benar sudah, mulai ujung rambut sampai ujung batis lah sempurna benar. Apalagi ilmu Nabi, waduh luar biasa ilmu Rasulullah. Ilmu Nabi itu ilmunya orang-orang dahulu dan ilmunya orang akan datang ada pada itu Nabi. Prediksi Nabi yang belum terjadi ya pas, pengetahuan Nabi sesuatu yang belum terjadi ya ada. Kayak apa? Mun Allah Ta'ala nang menjulungi langsung, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kalau berasal dari Nabi itu kadang-kadang nang tasalah. Memang dalam Quran ada teguran-teguran Allah kepada Rasulullah, tapi teguran di situ jangan kita pahami salah lah, karena Allah Ta'ala sengaja maulah Nabi naka itu supaya jadi syariat pakai kita. Nah contohnya kayak Rasulullah ada kurang dalam jumlah rakaat, ada lebihan dalam bilangan rakaat, kan salah tuh hitungannya tuh, tapi salahnya itu maslahat kebaikan bagi kita. Coba sekiranya Nabi kada pernah kurang atau lebihan rakaat, sedangkan kita kurang di mana kita mencari solusi sumber ilmunya. Jadi Nabi lo kayak kada ada keterangannya. Jadi gara-gara Allah Ta'ala maulah naka itu lalu jadi ilmu kebaikan bagi kita. Belum lagi akhlak Rasulullah baginnya. Ini sahabat aja nang bengaran Syaddad Abu Ya'la Syaddad ibnu Aus ini luar biasa. Abu Darda nang memuji kadang gampang-gampang. Ilmu diberi Allah, kelembutan akhlak pun di Allah Subhanahu wa taala. Wa qila innahu faddal 'alal ansari bi khaslatain bi bayanin idza nataqa wa bi qazmin idza ghadiba. Dan dikatakan orang pula bahwasanya keutamaan Abu Ya'la Syaddad ibni Aus terhadap orang-orang Ansor. Jadi Sidin ini orang-orang Ansor. Keutamaan Sidin nih orang Ansor nih kan sudah hebat banget sudah nih. Rasulullah aja sayang banget orang Ansor dan mendoakan orang-orang Ansor, anak-anak orang Ansor, zuriat keturunan orang Ansor, orang-orang Madinah. Maka di antara orang-orang Ansor yang hebat-hebat tadi, hebatnya lagi Abu Ya'la Syaddad ibn Aus itu ada dua macam. Ada dua keistimewaan yang ada pada diri Syaddad ibn Aus melebihi daripada orang-orang Ansar. Yang pertama, bibayanin idza nataqa, penjelasan yang lugas apabila Sidin berbicara. Oh itu hebatnya. Jadi bila pepandir itu jelas benar. Nang ibaratnya orang nang IQ biasa aja nih paham. Mbah kayak Rasulullah juga. Rasulullah itu Sidin apabila berbicara yukarir salasan, maulang itu sampai 3 kali. Diulang Nabi sekali, kedua, ketiga, dengan bahasa yang mudah dipahami, bahasa yang lugas. Wa biqazmin idza ghadiba, dan mampu menahan emosi apabila beliau marah. Nah ini masih ada lanjutan pembahasan hadis yang semalam. Kehebatan. Jadi sangit benar, panas benar, kawa menahan. Wah itu keistimewaan orang tuh. Orang beriman itu bukan disuruh menghilangkan marah, karena orang beriman itu disuruh menahan amarah. Karena memang sempurnanya manusia
ada emosi dalam dirinya, ada emosi. Cuma orang beriman mengekspresikan, menunjukkan emosi kunina pahala kah kadakah. Nah itu orang beriman gitu, dapat ridho kah kadakah, terpuji kah kadakah. Mas emosi atau hilang akan emosi kada awak, maka pakai bahasa intelek lah. Nah, dikira keren padahal orangnya nganga-nganga. Apa itu artinya jer? Di zaman serba modern ini macam-macam ulun kayak kita bisa juga bahasa laut nih. Nah Bapandir di hadapan orang Indonesia bahasa Arab aja misalnya, banyak kata-kata bahasa Arab kada pas juga, jadi disesuaikan. Jadi orang yang Allah berikan jelas dalam berbicara itu hanya orang-orang pilihan, orang-orang das. Kalau dalam bahasa ilmu balaghah itu namanya kalam yang jadi dikisahkan di antara kebiasaan. Jadi pernah apabila Abu Ya'la Shaddad ibni Aus ini sudah hendak masuk ke tempat tidur lah, firash ini artinya pembaringan, maksudnya ini hendak barabah, hendak guring nih. Jadi Abu Ya'la ngaran sahabat Nabi nang bengaran Abu Ya'la Shaddad ibni Aus ini pernah hendak guring. Yataqallabu alaih, yataqallabu itu bolak-balik apa tuh bahasa kitanya, nang orang nang ngalih guring nih, mereng kanan kada mengantuk juga mata ngalih memajamakan, mereng kiri ada kawa juga guring, beti lantang salah juga, beti harap tetap nyarak mata. Nah kita biasanya nang itu apabila terlambat sudah guring, mahir guring jam 10 jam 12 misalnya, nah itu bisa kayak itu sigar mata serba salah, ke kanan ke kiri, beti harap, beti lantang, maginnya beduduk nang nyaman goreng beduduk tuh pian di majelis taklim, iya kah? Aneh benar tuh, berabah kada, bebantal kada, dihiga orang banyak, bah itu pulang di muka ceramah, ya Allah, iya mengantuk mata kita. Itu kada minum obat tidur, ini di rumah sudah minum obat tidur, di kamar pulang kada mengganggu, pakai AC di atas tilam nang empuk, berabah tinggalam awak saking empuknya, bantal nyaman harum pulang, iya ngalih benar. Itu Bang, berarti kita di majelis ini ada yang mengganggu. Siapa yo? Siapa? Syaitan. Nang kada maunya, karena duduk di majelis ilmu satu madin pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun 70 tahun. Jadi kada mau syaitan. Syaitan itu maunya kita duduk di tempat maksiat, di tempat nang lalai, di tempat nang sia-sia, nang umur kita tuh kadada berkah, kadada nilainya. Jadi ibarat kita hidup 60 tahun kadada ibadah sama sekali, gitu dikehendaki syaitan. Ini duduk satu umat tapi keberkahannya lebih baik daripada beribadah 60. Nah maka diganggunya. Cuma ada juga Pang keterangan orang duduk di majelis ilmu, dapatkah kadakah hanya ilmu? Berikitkah kadakah tatap pajinya dapat kebaikan? Kenapa? Pertama di tempat nang baik, dua berkumpul lawan orang soleh, yang ketiga dijauhkan dari dosa dan maksiat. Tapi ini jangan jadi dalil kita guring.
Bahkan pian ada nang diantara jamaah mau benar tasalah niat pina rajin wah ini ke majelis jar itu pangjar di rumah ngalih mana guring jar jadi udah ke majelis saya jar. Masya Allah, jadi niatnya ke majelis tuan supaya nyaman guring aja ya cocok aja bes dikira kita bersong-song ini supaya dapat tempat bagian nih supaya kawa di muka juga sekalinya bersong-song ini mencari kesesandaran. Hari Jumat aja kita ya Allah hari Jumat aja nah nyata-nyata sudah hendak berangkat kita jarang kita ke masjid itu nang bersong-song adalah pian nang song-song ke masjid jam 8 jam 9 adalah hari Jumat hampir ke danda ada pahalanya ganal mana tuh apalagi mun pian jam 6 ke masjid sudah jam 6 di sini maksudnya mulai rumah ke masjid kada bebulikan lagi. Amun pian jam 6 ke masjid mandak sajadah nih itu bulik pulang kada dapat itu nah kayak pegawai song-song tanda tangan aja itu bulik pulang ke rumah makin song-song makin ganal pahalanya ya Allah. Nah cuma ya masing-masing kita lah ya pertama tuh memang kelemahan kita panggil kita akui kelemahan kita berbagai macam alasan sibuk ini itu dan sebagainya tapi alhamdulillah juga masih ke masjid sembahyang Jumat. Cuma maksud ulun kita ke masjid sembahyang Jumat itu nah antara jam 11 sama jam setengah 12 jam 10 aja bisa kada apalagi jam 9 jam 8 nih bulan-bulan ini Johor song-song benar Jumat tadi banyak juga jamaah masjid pian sudah song-song hujan pulang banyak juga ulun Jumat tadi khutbah di Masjid Istiqomah Al Istiqomah Pekapuran yang para pesantren tuh masjidnya kan konol lebar luas benar kurinah anunya jamaahnya kurang lah pada biasa jam 12 lewat sedikit aja sudah masuk waktu zuhur hujan pulang ulun ja datang limbah ajan yang pertama pas hendak sampai lelebatannya hujan beganai dulu di betaduh di muka warung orang kalau Abu Ya'la Syaddad ibni Aus sudah merabahakan awak sudah hendak guring sudah hendak memejamkan mata tapi bolak-balik ini ada yang dipikirkan sidik ya itu pasti sudah. Jadi kalau kita itu ada nang kitab anu nang nyaman itu baca surah nang pian hafal. Nah misalnya Yasin, baca aja Yasin. Lu yakin paling pian 3-5 menit tapulalitam sudah. Kenapa? Syaiton itunya indah kita tuh baca Quran jadi diulahnya pian mengantuk indahnya. Nah bila anak guring ulangi aja hafalan mau ulang hafalan ngantuk tuh. Maka kenapa jadi Abu Ya'la ibnu Syaddad ibnu Aus ini bolak-balik kada kawa guring sampai hilang sudah rasa kantuknya. Wala yatihin naumu fayaqul tidak datang kepadanya mengantuk atau tidur. Ia mengatakan Allahumma innan nara qad asharatni wa adhabat annin naumu. Ya Allah sesungguhnya nerakalah yang sungguh membikin aku terjaga. Jadi neraka api neraka yang maulah ulun nina terjaga kada kawa guring nih neraka memikirkan wa adhabat annin naum dan ia nang menghilangkan rasa kantuk. Jadi maksud sidin ini memikirkan tentang neraka itu yang maulah kada kawa guring.
Kena bila hendak mati husnul khotimah juga kah? Nah itu kepikiran. Bila sudah mati kawa juga kah menjawab pertanyaan munkar nankir? Di akhirat kawa juga kah meniti titian siratal mustaqim? Mendapatkan catatan juga kah? Apa catatan amal tangan kanan juga kah? Aku menerima tangan kiri kah? Di padang mahsyar. Nah, kena pulang di neraka, apakah masuk surga kah, masuk neraka kah? Jadi kepikiran itulah yang maulah Abu Ya'la terjaga dan rasa kantuk hilang. Malam ini apalagi? Ku tak dapat guring. Ini orang nang karindangan. Yang jar apa jar? Malam ini kakak kada kau guring, iya kah? Kepikiran ulun kah? Kada, banyak nyamuknya jangan. Tewas. Hemong sudah babiniannya. Dikira diganang-ganang, sakanya nyamuk banyak. Jadi orang-orang nang taat kepada Allah, orang-orang nang takutan lawan Allah, yang maulah hati mereka itu kada tenang dalam kehidupan dunia, memikirkan akhirat. Nah mudah-mudahan perasaan-perasaan ini ada juga tuh nah dalam diri kita. Jadi jangan merasa tenang kita hidup di dunia nih. Seakan-akan aku nih ahli surga, seakan-akan aku nih dapat ridho Allah. Kada. Memang kita tetap berusaha untuk mendapatkan ridho Allah. Kita berusaha supaya Allah masukkan dalam surga. Tapi seimbang antara khauf dan roja itu harus ada. Khauf, takutan akan siksa Allah, takut akan murkanya Allah, takut akan azabnya Allah itu ada. Jadi kisahkan Rabi'atul Adawiyah kayak itu juga sih. Rabi'atul Adawiyah ini seorang wanita solehah, wali Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan perempuan terkenal dengan mahabbahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan beliau juga ahli syair, pujian-pujiannya itu nah, memuji Allah, memuji Rasulullah lewat syair-syairnya. Setelah suami beliau meninggal dunia, Imam Hasanul Basri beserta 3 orang sahabat datang melamar. Gak ada gampang-gampang. Imam Hasanul Basri ini Imam Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in, ulama besar, orang saleh, orang takwa, alim, wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nang bertiga ini ulun kedingat ngarannya, kalau kada salah Sufyan ibnu Uyainah, siapa-siapa kan ngaran saya nang bertiga nih. Pokoknya ulama besar keempatnya. Ujar Imam Hasanul Basri, qad mata ba'luka fakhtari min haula izzuhat man syi'ti. Wahai Rabi'atul Adawiyah, suami pian sudah meninggal. Maka silahkan pian memilih kawan ulun bertiga, mereka nang ahli zuhud ini nah. Jadi ulama nang ba-4 ini ahli zuhud, silahkan pian memilih siapa nang pian nang kehendaki. Ujar Rabi'atul Adawiyah, ulun hendak bertakun dulu di antara pian nang ba-4 ini, man a'lamukum, siapa nang lebih alim, hatta uzawwijahu nafsi, sehingga aku kawinkan diriku dengannya. Maka ujar nang bertiga tadi, di antara kami nang alim ini Imam Hasanul Basri. Lalu Imam Hasanul Basri nang disorong bubuhannya bedaholo. Ujar Rabi'atul Adawiyah, apabila pian menjawab pertanyaan ulun, maka ulun menjadi istri pian. Kalau jawabannya tuh benar,
Kalau pian kau menjawab, pertama kau menjawab dan yang kedua jawabannya benar, maka ulunnya jadi bini pian. Berapa puting pertanyaan? 4 saja. Kira-kira pertanyaannya apa yuk? Duit pian berapa? Umur pian berapa? Anak pian berapa? Rumah pian nang kayak apa? Gitu kah? Gitu kalau biasanya bila bebinian ada lelakian berdatang dan nak tahu dulu pengjar. Nah, mana orangnya? Siapa orangnya? Di mana berdiam? Gawiannya apa? Duitnya berapa? Jadi orang ngarannya amat, orang jelapat, yang ada jahat, duitnya bakabat-kabat, wah. Untung kada orang Tamban, ngarannya Iwan, dermawan, rupawan, baikan, pembarian, entaros. Biniannya siapa? Ngarannya Irus, Rusliansah. Ngarannya Irus, muhanya mulus, rambutnya lurus, hatinya tulus, banyak bisi polos. Kayak itu olah nang ditakunakan nih kita nih. Nah, apakah 4 pertanyaan yang akan diajukan Rabi'atul Adawiyah kepada Sayyidina Al-Imam Al-Hasanul Basri tentang masalah itu? Ternyata kada. Ujar Imam Hasan Basri, is'ali apa in wafaqani Allah ajabtuki, is'ali, silahkan tanyakan, jikalau Allah memberikan taufik kepadaku pasti aku akan menjawab pertanyaanmu. Is'ali in wafaqani Allah ajabtuki. Yang pertama, lau muttu kharajtu minad dunya kafiratan au muslimatan. Gila pertanyaannya. Yang pertama, apabila ulun mati keluar dari dunia ini nah dalam keadaan kafir kah, dalam keadaan muslim kah? Wah, ujar Imam Hasan Basri, hada gaib, ini perkara gaib. Dua, karena kau aku menjawab, nah ada tahu jawabannya. Nah, jadi yang kedua, lawuditu fi qabri summa sa'alani munkarun wa nakirun a'aqdiru ala jawabihima. Apabila ulun nanti diletakkan dalam kubur, kemudian malaikat munkar nakir menanyakan kepadaku, pada ulun, apakah ulun mampu menjawab pertanyaan mereka berdua? Ujar Imam Hasan Basri, ini gaib pulang nih ini. Dikira Imam Hasan Basri pertanyaannya seputar fikih, tauhid, tafsirkah? Sakainya ini pertanyaannya. Baru tahu kejawabannya sini. Yang ketiga, wa idza husyiran nasu yaumal qiyamah, apabila manusia dihalau pada hari kiamat, wa tatayyarat al-kutub, kemudian beterbangan catatan amal mereka, fayuta ba'duhum biyaminih wa ba'duhum bishimalih, kemudian diberikan sebagian mereka catatan amal dengan tangan kanannya, sebagian lagi dengan tangan kirinya. Maka pertanyaan ulun, a'utiya kitabi biyamini am bishimali, apakah ulun diberi catatan amal dengan tangan kanan ulun, tangan kiri? Ini gaib pulang. Pertanyaan keempat, idza nudiya fil qiyamah, apabila diseru nanti pada hari kiamat, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, ada diseru nih, ini rombongan, ini kelompok masuk ke dalam surga, ini rombongan, ini kelompok masuk dalam api neraka. Pertanyaan ulun, apakah ulun termasuk ahli surga kah ahli neraka? Ini gaib pulang. Jadi ujar Rabi'atul Adawiyah, pertanyaan terakhir, apabila ada orang memikirkan 4 pertanyaan ini dan ia belum menemukan jawabannya, apakah terpikir hendak kawin? Nah, iya menjajar, berikannya sudah kita jalan.
Ini sama. Syaddad ibn Aus kada kawa guring karena memikirkan akhirat. Rabi'atul Adawiyah kada hendak belaki lagi karena memikirkan bila aku mati muslimahkah kafirahkah. Kawa kada menjawab pertanyaan mungkin. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari dua cerita ini? Pelajaran yang dapat kita ambil hendaknya apapun yang kita lakukan, orientasi kita tuh akhirat. Nih aku bila belaki nyaman kada urusanku akhirat. Bila aku kada belaki nyaman kada urusanku akhirat. Gitu. Bila aku begawe ini nah membantu kada untuk urusan akhiratku. Bila aku kada menggawe ini membantu kada untuk urusan akhiratku. Bila aku mengamalkan ini nyaman kada kena urusanku di akhirat. Itu aja orientasi orang beriman. Kepikiran itulah yang menyebabkan Syaddad ibn Aus susah tidur. Lalu summa yakum, kemudian beliau berdiri, payusolli, lalu melaksanakan sholat hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Allah. Unda wahannya karena terlambat goreng. Jam berapa nyawa goreng jar? Jam setengah 12. Biasanya jam 10 Unda sudah belarut. Malam tadi karena ada acara lawas jam setengah 12. Harong alih mana majamkan mata, balik kanan balik kiri, bati harap bati lantang beruduk maginnya daripada undang alih goreng. Tapi kena nonton TV. Nah sampai babina jangan nonton TV sampai subuh jar. Tuh kita Syaddad ibn Aus kada daripada kalau goreng ya kau sembahyang di sini. Wah, masya Allah. Daripada kau kada kau goreng ya kau sembahyang. Waruya anhu annahu qal, kita dalam pertemuan malam ini spesial membicarakan tentang manakib Syaddad ibn Aus dan Abah Sidin. Dan sempat malam Kamis akan datang baru isi daripada hadis. Waruya anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Abu Ya'la Syaddad ibn Aus bahwasanya dia pernah berkata, ujar Sidin, sami itu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasul SAW bersabda, idza kanazan nasu az-zahaba wal fiddah faqniz haula'il kalimat, apabila orang-orang menyimpan harta berupa emas dan perak, maka simpanlah olehmu kalimat-kalimat ini. Nah, jadi Rasulullah pernah berpesan kepada Abu Ya'la Syaddad ibn Aus, kalau kebanyakan orang nangaran harta itu emas, perak, investasi lah ibaratnya. Jadi kalau Rasulullah memberikan harta simpanan investasi yang sangat-sangat berharga dan bernilai kepada Syaddad ibn Aus, itu apa? Bacaan sekalinya. Bacaannya Allahumma inni as'aluka sabat bil amr wal azimata ala rushdi wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Oh, bagusnya bacaannya. Sekali lagi ulun bacakan. Allahumma inni as'aluka sabat, Allahumma inni as'aluka sabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, ini hadis ini terdapat dalam kitab An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Imam Ahmad di dalam musnad beliau, Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah. Nah, ada keterangannya di situ. Karena kalau ada yang hendak menulis, tulis saja nih, kitabnya ada di sini karena. Nah, tulis bagus pakai komputer, difotokopi dibagiakan. Nah, okay.
Nah, kemudian kita sedikit menjelaskan tentang Abah Sidin di sini sebutakan. Ya. Jadi Aus ini, Aus ngaran Abah Sidin, Aus ngaran Sidinnya tadi Syaddad ibnu Aus. Aus ini pun adalah salah seorang sahabat Nabi SAW. Oleh karena itu Imam An-Nawawi oleh karena itu semestinya ujar Sidin Imam Nawawi menulis dalam hadis itu radhiyallahu taala anhuma, karena anak sahabat dan abah pun sahabat. Syaddad ini pernah tinggal di Baitul Maqdis. Beliau dilahirkan di sana dan wafat pun di sana pada tahun 58 atau 58 umur Sidin. Meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 52 hadis. Dan di antara 50 hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi di sini, hadis yang diriwayatkan oleh Syaddad ibni Aus dari Rasulullah, riwayat Imam Muslim. Nah, hadis yang akan kita bacakan malam Kamis akan datang insyaallah. Nah, di antara yang 50 itu ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Hadis tentang apa? Hadis tentang Sayyidul Istighfar. Jadi Sidin yang mendengar dari Rasulullah. Jadi Nabi mengajarkan Sayyidul Istighfar. Siapa yang mendengar? Ya nih, Syaddad ibn Aus. Sayyidul Istighfar itu bagus benar dibaca. Kamarian lawan beisukan. Nah, 3 kali. Jadi pagi 3 kali, sore 3. Pagi itu kayak limbah sembahyang subuh, kalau sore habis asar atau menjelang maghrib. Nah, ini masih sempat kita baca Sayyidul Istighfar. Maka dikatakan barang siapa yang membacanya di siang hari dalam keadaan yakinnya dengan bacaan itu, yakin di situ membenarkan. Nah, siang itu inya meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Itu jar Nabi. Dan barang siapa membacanya di malam hari dan ia yakin membenarkan dengan bacaan itu, apabila Allah takdirkan ia meninggal pada malam itu, maka ia termasuk ahli surga. Kenapa nang dibaca Sayyidul Istighfar? Hafal ya kalau pian barataan. Nah, ulun bacakanlah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu dibaca bagus, besukan jangan tertinggal, kamarian jangan tertinggal. Bila membacanya di waktu pagi, siang itu ditakdirkan Allah meninggal dunia, ia termasuk ahli surga. Membacanya sore, kalau malam itu dia ditakdirkan meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Hampir sama bacaan ini, ada juga bacaannya, bacaan dari Abu Darda, ada juga hampir sama seperti ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua, sebagaimana keberkahan yang Allah berikan kepada salah seorang sahabat tadi yang bernama Syaddad ibn Aus, Abu Ya'la Syaddad ibn Aus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua apa yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya di dunia wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.